Teman-teman, Fadli di sini dan saya berasal dari kelas 9 ruang 6. Saya bersekolah di SMP Negeri 1 Sampit. Di sini saya akan menyampaikan cara menghitung kesebangunan bangun datar dengan mudah. Mari kita lihat di sini. Ini adalah HP saya. Ini berbentuk bangun datar yaitu persegi panjang. Dan ini adalah sebuah kertas. Ini juga berbentuk bangun datar yaitu persegi panjang. Cara mengetahui kalau mereka sebangun adalah dengan cara meletakkannya di sini. Kita lihat kalau sisi kertas ini berada di tengah dan sisi lebar dari kertas ini berada di tengah HP saya. Yang berarti HP saya 2 kali lebih besar daripada kertas ini. Yang berarti mereka adalah sebangun dengan perbandingan sisi 2:1. Sekian penjelasan dari saya. Selamat tinggal. Hello, my name is Ahmad Jaidan Haryandi. Saya ingin menyampaikan materi kesebangunan kukon grayon. Rumus kesebangunan trapesium berguna untuk mengetahui panjang sisi trapesium. Bentuk bangun trapesium berupa bangun datar dengan 2 buah sisi sejajar yang dipisahkan oleh sebuah jarak sebagai tinggi trapesium. Ada 2 bentuk soal kesebangunan trapesium. Yang cukup sering disampaikan di bawah merupakan cara cepat untuk menyelesaikan soal kesebangunan trapesium dengan bentuk soal tertentu. Contoh, sebuah ruas garis berada pada trapesium ABCD sehingga terdapat 3 buah garis sejajar yaitu AB dan F dan C. Panjang segmen garis CF dapat dinyatakan dalam persamaan sisi-sisi trapesium dan perbandingan sisinya untuk mendapatkan panjang F dengan data yang diketahui. Hey guys, my name Ahmad Sultan Sapino Regan. Saya ingin memaparkan materi MTK, yaitu tentang segitiga kongruen. Suatu bangunan dikatakan kongruen jika memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu 1. Besar sudut yang saling bersesuaian adalah sama. 2. Perbandingan semua sisi yang saling bersesuaian bernilai 1 karena panjangnya selalu sama. Berikut ini adalah contoh soalnya. KL. Panjang sisi KL sama dengan 5 cm dan panjang sisi OM sama dengan 12 cm. Jika segitiga KLM dan NOM kongruen, tentukan keliling bangun di atas. Pembahasan. Pertama, kita harus menentukan sisi-sisi yang bersesuaian seperti berikut. Panjang sisi KL sama dengan NO sama dengan 5 cm. Panjang sisi LM sama dengan OM 12 cm. Panjang sisi KM sama dengan NM. Panjang sisinya bisa kita cari menggunakan teorema Pythagoras. Ambil saja salah satunya, misalnya sisi KM. KM kuadrat sama dengan KL kuadrat tambah LM kuadrat. KM kuadrat sama dengan 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. KM diakarkan 25 tambah 144. KM sama dengan 169. Habis itu dibagi, jadinya adalah 13 cm. Sekian dari saya, terima kasih. Dengan saya Dara Puspitasari, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 5 segi 4. Berdasarkan alasnya, 5 terbagi beberapa jenis, yaitu 5 segi 3, 5 segi 4, 5 segi 5, dan 5 segi 6. Tapi untuk kali ini saya hanya akan membahas 5 segi 4. Nama dari bangun ruang ini ditentukan berdasarkan bentuk alasnya. Kerucut dapat disebut sebagai limas dengan alas berbentuk lingkaran, sedangkan limas dengan alas berupa persegi dapat disebut dengan piramida Mesir. Bagian sisinya berbentuk segitiga dan memiliki puncak. Selain piramida, bentuk bangun ruang ini dapat diketahui di kehidupan sehari-hari, seperti tenda, rubik, menara telepon, hingga bagian atas kuil yang dikenal sebagai sikara atau sikhar. 5 segi 4 memiliki ciri-ciri, mempunyai 5 buah titik sudut, mempunyai 8 buah rusuk, mempunyai 5 bidang sisi. Untuk menghitung volume limas memiliki rumus, yaitu 1/3 dikali alas dikali tinggi. Hai semuanya, saya korektor Vina Putri, bisa kalian panggil Vina. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kekongruenan pada segitiga. Kekongruenan atau kongruen adalah benda-benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Segitiga kongruen juga adalah 2 atau lebih segitiga dengan bentuk dan ukuran yang sama persis satu sama lain. Sehingga segitiga-segitiga tersebut akan tetap sama persis jika diputar, dibalik, maupun dilipat. Sifat-sifat dari 2 segitiga yang kongruen yaitu: yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Syarat cukup kekongruenan segitiga: yang pertama, 3 pasang sisi yang bersesuaian sama panjang atau sisi-sisi-sisi.
Pada dua segitiga, jika tiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang, sudah pasti segitiga tersebut kongruen. Akan tetapi, jika tiga pasang sudut yang bersesuaian sama besar, belum tentu segitiga tersebut kongruen. Yang kedua, dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sepasang sudut sama besar. Dan yang terakhir, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi sama panjang. Di sini, saya akan memaparkan materi bilangan. Saya, Clarissa Dwi Fitrialita Anggraini. Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan dalam pencacahan dan pengukuran. Simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan dalam matematika. Konsep bilangan selama bertahun-tahun lamanya telah diperluas untuk meliputi bilangan nol, bilangan negatif, bilangan rasional, bilangan irasional, dan bilangan kompleks. Contoh soal bilangan. Contoh soal bilangan bulat dalam min 3. 98 dikurang dalam kurung min 1 sama dengan 98 ditambah 1 sama dengan 99. Halo, Aulia di sini ingin menjelaskan tentang menentukan akar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat umumnya memiliki bentuk AX pangkat 2 plus BX plus C, di mana A, B, dan C adalah konstanta dan X adalah variabel. Diskriminan B pangkat 2 min 4 AC ini adalah bagian di dalam akar kuadrat dalam rumus kuadratik. Diskriminan membantu kita menentukan jenis akar persamaan kuadrat. Jika diskriminan positif, maka persamaan memiliki dua akar nyata, berbeda. Jika diskriminan 0, maka persamaan memiliki akar ganda. Jika diskriminan negatif, maka persamaan memiliki akar kompleks konjugat. Rumus kuadratik. Rumus kuadratik seperti ini. Tanda ini menunjukkan bahwa kita memiliki dua solusi. Solusi pertama seperti ini. Solusi kedua seperti ini. Dengan menggunakan rumus ini, kita dapat menentukan nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat. That's all. Thank you for your attention. Until next time. Hi everyone, I'm Berlin here. I will solve the problem of the surface area of the tube. Contoh soalnya saya ambil sebagai berikut. Sebuah tabung memiliki jari-jari alas sebesar 5 cm dan tinggi 10 cm. Hitunglah luas permukaan tabung tersebut. Bagaimana cara menyelesaikannya? Hitunglah luas alas tabung menggunakan rumus luas lingkaran IR kuadrat dengan R jari-jari alas. Luas alas sama dengan Pi kali 5 kuadrat sama dengan 25pi cm kuadrat. Hitunglah luas selimut tabung menggunakan rumus keliling lingkaran dalam kurung lingkaran selimut dikalikan tinggi tabung. Luas selimut sama dengan 2πr kali T. Luas selimut sama dengan 2pi kali 5 kali 10 sama dengan 100pi cm kuadrat. Jumlahkan luas alas dan luas selimut untuk mendapatkan luas permukaan total. Luas permukaan total sama dengan luas alas tambah luas selimut. Luas permukaan total sama dengan 25pi tambah 100pi sama dengan 125 cm kuadrat. Jadi, luas permukaan tabung tersebut adalah 125 cm kuadrat. All from me. Bye bye guys.